Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Depa Lihah, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404111094. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025, dengan bertujuan membuat video praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SDN 1 Mekarjadi kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Oh, Rehan, terus siapa lagi? Randy, terus Rizka, Agung, satu lagi? Sapira. Oh iya, oke. Berarti ada 5 orang ya yang tidak hadir. Oke, sudah berdoa belum? Nah, kita berdoa dulu ya. KM tolong pimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fattahu ya Alim, amin. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah, amin. Dan juga semoga kita belajar hari ini dapat berjalan lancar sampai selesai, amin. Oke, bagaimana suasana hati kalian hari ini? Senang tidak? Alhamdulillah. Kalau begitu, untuk memacu semangat kita pada pagi hari ini, kita tepuk fokus dan tepuk semangat dulu. Siap? Oke, kita laksanakan dulu tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Oke, tepuk semangat. Semangat. Sepertinya masih kurang semangat ini. Kita tepuk semangat satu kali lagi. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Oke, sip, bagus ya. Begitu kita harus semangat ya untuk belajar di pagi hari ini. Semoga semangat kita masih terjaga sampai akhir pembelajaran. Pada pagi kali ini, Miss akan sampaikan tujuan pembelajaran kita tentang usia balik atau menyambut usia
balik ya. Tetapi ini adalah pertemuan kedua kita, yang mana pertemuan sebelumnya sudah kita lakukan di minggu lalu, membahas tentang pengertian usia balik. Nah, untuk mengingat tentang pengetahuan kalian tentang usia balik, Miss akan tanya ya, akan memberikan pertanyaan. Coba, apa pengertian usia balik secara bahasa? Oke, betul ya. Usia balik secara bahasa artinya sampai atau dewasa. Sekarang, usia balik berdasarkan istilah apa? Kondisi di mana seorang muslim telah mencapai usia kedewasaan dan bertanggung jawab secara syariat, yaitu mulai dibekali kebaikan hukum Islam dan tidak lagi dianggap sebagai anak-anak. Nah, iya, itu adalah pengertian usia balik secara bahasa dan juga secara istilah, dan juga kita sudah mempelajari tentang tanda-tanda balik dalam ilmu fikih. Kira-kira tanda-tanda balik secara ilmu fikih ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Nah, yang kedua? Yang ketiga? Nah, iya ya. Yang pertama, untuk tanda-tanda balik secara ilmu fikih itu ada 3. Yang pertama itu berumur 15 tahun. Yang kedua apa? Menstruasi. Ya, menstruasi ini biasanya dialami oleh siapa? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Mulainya perempuan menstruasi itu pada usia berapa tahun? Ada yang tahu? 9 tahun. Selanjutnya yang ketiga tanda-tanda balik secara ilmu fikih yaitu keluar air mani ya, bagi khusus laki-laki ya. Kalau laki-laki mimpi basah sampai keluar air mani berarti tandanya dia sudah balik. Nah, itu dia ya. Oke, pada pagi hari ini kita masih membahas tentang tanda-tanda balik ya. Tetapi bukan secara ilmu fikih, melainkan secara ilmu biologi ya. Apa saja tanda-tanda balik berdasarkan ilmu biologi? Miss akan tampilkan materi pembelajaran lewat Infokus ya, lewat PowerPoint. Silahkan diperhatikan ke papan tulis. Oke, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih dalam tanda-tanda balik, tetapi tanda-tanda balik berdasarkan perspektif ilmu biologi. Nah, kita akan menyaksikan dan juga menyimak materi melalui PowerPoint yang Miss tampilkan ya. Nah, point view kita pada pagi hari ini yaitu tentang pengertian balik sudah kita bahas tadi, yaitu selanjutnya tanda-tanda balik pada laki-laki dan tanda-tanda balik pada perempuan. Nah, misalkan bahas lagi sedikit tentang apa itu balik. Balik secara bahasa artinya sampai atau tadi dewasa. Sedangkan menurut istilah, balik itu kedewasaan bagi seorang muslim ya. Seorang muslim bagi laki-laki ditandai dengan antara lain keluar mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar darah haid atau menstruasi. Itu untuk pengertian balik. Nah, sekarang tentang tanda-tanda balik bagi laki-laki menurut ilmu biologi. Ya, ada 5 poin ya, ada 5 poin tanda-tanda balik pada laki-laki bagi dalam ilmu biologi. Pertama, tanda-tanda baliknya tumbuh jakun ya. Jakun itu dia ada di kerongkongan ya, jakun nanti membesar. Coba dirasakan yang laki-laki. Sudah tumbuh jakun atau belum? Nah, kalau sudah tumbuh jakun biasanya dia akan seperti ada benjolan ya, benjolan bulat di sini ya, tandanya tumbuh jakun. Dan kedua yaitu suara membesar ya. Yang tadinya suaranya nyaring sekarang menjadi bulat membesar ya, itu tanda balik
untuk laki-laki. Poin kedua. Yang ketiga yaitu tumbuh bulu pada ketiak ya. Tumbuh bulu pada ketiak, nanti muncul bulu-bulu halus ya di ketiak dan juga di area-area tertentu. Yang keempat itu tumbuh otot ya. Otot di tangan, di dada dan juga di kaki ya. Dada juga menjadi membusung ya, posisinya jadi tegap gitu ya, jadi tegap itu. Yang kelima terakhir tumbuh kumis ya. Oke, kita ulangi tanda-tanda balik pada laki-laki. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Nah, itu tanda-tanda balik bagi laki-laki. Sekarang, bagaimana tanda-tanda balik bagi perempuan menurut ilmu biologi? Oh, sorry ya. Ini ada ilustrasinya, maaf. Ada ilustrasinya. Ilustrasi tanda balik bagi laki-laki ya, di sini ya. Lebih jelasnya lihat. Nah, suara membesar ya, membesar. Terus jerawatan, ternyata ada tumbuh jerawat nanti kalau misalkan sudah balik. Lalu muncul tumbuh kumis. Ya, kumis ada di atas bibir, jakun juga, lalu bulu ketiak. Ini untuk ilustrasi tanda balik bagi laki-laki. Sekarang tanda-tanda balik bagi perempuan. Nah, ya, ada lebih banyak ya dari tanda balik bagi laki-laki. Kalau yang tanda balik bagi laki-laki itu tadi ada 5. Kalau perempuan sekarang ada 6. Yang pertama itu menstruasi. Nah, menstruasi itu apa? Menstruasi itu keluarnya darah head. Dari mana? Keluar dari vagina ya. Dari vagina kamu akan keluar darah itu bukan darah sembarang darah tapi darah kotor ya. Kapan keluarnya? Keluar darah menstruasi itu biasanya dihitung 1 bulan 1 kali ya, dan paling lama menstruasi itu 7 hari. Paling sedikit itu 1 hari 24 jam. Nah, itu untuk yang pertama tanda balik bagi perempuan. Yang kedua, tumbuhnya payudara ya. Di dada kalau perempuan itu istimewa. Nah, laki-laki juga punya kan payudara, tetapi dia tidak bisa membesar, beda seperti perempuan ya. Kalau perempuan dia tumbuh ya payudaranya. Yang ketiga, perubahan fisik. Perubahan fisik ya, mulai dari pinggulnya kan ya, dari perutnya, dari rambutnya, itu dia ya. Keempat, tumbuh bulu di bagian-bagian tertentu. Ya, sama seperti laki-laki, di ketiak dan di bagian-bagian tertentu ya. Selanjutnya sama, ada tumbuh jerawat. Ya, bagi perempuan itu rentan kalau dia sudah masuk usia balik, dia akan rentan punya jerawat ya. Jerawat itu dari apa? Dari debu atau polusi kotor. Oleh karena itu harus rajin cuci muka. Yang terakhir dia suka berias ya. Kalau perempuan mah tanda balik yang terakhir itu suka berias, suka dandan ya. Suka dandan pakai lipstik, pakai bedak, pokoknya pengen terlihat sempurna. Nah, itu untuk tanda balik bagi perempuan menurut ilmu biologi. Sekali lagi coba, ada berapa tanda balik bagi perempuan menurut ilmu biologi? Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Nah, oke, penjelasannya sudah disampaikan. Sekarang waktunya untuk diskusi kelompok. Diskusi kelompok kali ini yaitu mengisi atau membuat mind mapping tentang tanda-tanda balik dalam ilmu biologi buat laki-laki dan juga buat perempuan.
wabarakatuh. Kami dari akan jelaskan Oke, yang ketiga. Ya. Oke, tanda balik perempuannya. Kelompok sudah maju ke depan menyampaikan hasil diskusi tentang tanda-tanda balik secara ilmu biologi ya. Nah, untuk penutupnya, sebelum penutup kelas diucapkan, Miss mau menyiapkan lembar evaluasi dan refleksi. Nah, tiap-tiap peserta didik, kalian maksudnya harus mengisi lembar refleksi ini ya. Silakan diisi. Tidak per kelompok tapi per individu masing-masing ya. Oke, silahkan. Boleh diisinya pakai pensil atau pakai pulpen ya. Iya, boleh. Ya. Au. Nah, iya. Maaf ya. Silakan diisi ya. Refleksi ini untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian memahami tentang materi hari ini. Ya, diisi. Oke, yang sudah? Ya, boleh. Oke. Baik, terima kasih sudah mengisi lembar evaluasi dan juga refleksi diri. Selanjutnya yaitu kita menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar tentang apa hari ini? Nah, tanda-tanda balik dalam apa? Dalam perspektif apa? Biologi. Untuk laki-laki, apa saja tanda balik secara biologinya? Pertama, tumbuh jakun. Yang kedua, tumbuh kumis. Yang ketiga, anak-anak mohon perhatiannya. Terima kasih untuk pembelajaran pagi hari ini selesai. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian tentang tanda-tanda balik dalam ilmu biologi. Jadi Ibu harapkan kalian untuk menghafal catatan kalian ya. Oke, terima kasih kalian untuk menghafal catatan kalian ya. Oke, terima kasih. Untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan dibereskan dulu buku-bukunya ke dalam tas dan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa.